Kalahkan Bayern Munchen, Benfica juara grup. Resmi, Lyon diturunkan ke Ligue 2. Here we go, Fati dan Pogba gabung Monaco. Neymar perpanjang kontrak dengan Santos. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Auckland City versus Boca Juniors di grup C Piala Dunia Antar Klub 2025 digelar di Geodis Sport. Barca membuka keunggulan pada menit ke-26. Kiper Auckland City Nathan Garrow melakukan gol bunuh diri. Auckland City lantas mengejutkan Boca dengan mencetak gol balasan pada menit ke-52. Christian Gray meneruskan bola tendangan sudut dengan sundulan. Dengan hasil ini, Boca Juniors di peringkat ketiga klasemen grup C dengan 2 poin dari 3 laga. Sementara itu, Auckland City jadi juru kunci dengan 1 poin. Auckland City, tim semi profesional dari Selandia Baru, mencuri perhatian dunia sepak bola dengan hasil imbang 1-1 melawan Boca Juniors, juara 6 kali Amerika Selatan. Meskipun sudah dipastikan tersingkir dari turnamen, Auckland City berhasil mencetak gol pertama dan meraih poin pertama mereka berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Christian Gray pada menit ke-52. Keberhasilan Auckland City dalam meraih hasil imbang ini menjadi simbol kebanggaan dan penghormatan bagi klub yang mengandalkan pemain amatir dan pekerja kantoran, terutama setelah sebelumnya mereka mengalami kekalahan berat dari Bayern Munchen dan Benfica di turnamen tahun ini. Matchday ketiga grup C Piala Dunia Antar Klub mempertemukan Benfica versus Bayern Munchen. Benfica mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 13 menit. Andreas Kaldrup mencatatkan namanya di papan skor. Bayern mencetak gol di menit ke-61 lewat Joshua Kimmich. Namun, gol dianulir wasit karena offside. Skor 1-0 untuk Benfica jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini memastikan Benfica lolos ke 16 besar Piala Dunia Antar Klub sebagai juara grup C dengan 7 poin. Bayern menyusul di bawahnya dengan 6 poin. Benfica berhasil mencetak sejarah dengan meraih kemenangan perdana mereka atas Bayern Munchen dalam sebuah pertandingan resmi dengan skor 1-0 yang membawa Benfica duduk sebagai pemuncak grup C pada Piala Dunia Klub 2025. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan negatif Benfica yang sebelumnya belum pernah menang dalam 14 pertemuan melawan Bayern, menang 1 kali, seri 3 kali, kalah 10 kali. Dengan hasil ini, Benfica melangkah ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Chelsea atau Esperance de Tunis. Milan Skriniar kini semakin dekat dengan keputusan untuk tetap bertahan bersama Fenerbahce. Musim peminjaman yang akan segera berakhir menjadi momentum negosiasi intensif antara Fenerbahce dan PSG terkait kemungkinan transfer permanen atau perpanjangan masa pinjaman. Meski kesepakatan biaya transfer disebut sudah hampir tercapai, pembicaraan terkait besaran gaji Skriniar menjadi titik krusial karena Fenerbahce menginginkan penyesuaian dari angka saat ini yang mencapai sekitar 9 juta euro per musim. Ansu Fati telah resmi bergabung dengan klub asal Ligue 1 AS Monaco. Kesepakatan ini diumumkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, mengonfirmasi bahwa Fati akan pindah dengan status pinjaman dan ada opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Rencana medis telah dikonfirmasi dan Ansu Fati dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan kesehatan dalam waktu dekat. Sebelum resmi hengkang, Fati juga menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Gaji Ansu Fati akan ditanggung bersama oleh AS Monaco dan Barcelona dengan pembagian 50-50. Paul Pogba segera bergabung dengan klub Liga Prancis AS Monaco setelah mencapai kesepakatan sebagai agen bebas. Kontraknya akan mengikat Pogba bersama Monaco berlaku hingga Juni 2027 setelah melewati proses pemeriksaan dokumen oleh tim hukum klub. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano yang menyebut bahwa Pogba akan segera menjalani tes medis di Monaco dalam waktu dekat untuk memastikan kesiapan fisiknya sebelum musim kompetisi dimulai. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Prancis, di mana klub besar Olympique Lyon resmi dinyatakan terdegradasi ke Ligue 2 untuk musim 2025-2026. Keputusan administratif ini diambil oleh Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG). Penyebab utama dari degradasi ini adalah ketidakmampuan Lyon memenuhi persyaratan keuangan yang telah ditetapkan DNCG. Utang besar Lyon yang dilaporkan mencapai sekitar 175 juta euro hingga total hutang gabungan Eagle Football Group, pemilik mayoritas mencapai lebih dari 422 juta pound sterling, menjadi latar belakang utama keputusan ini.
Lyon kini menghadapi situasi sulit setelah dijatuhi hukuman degradasi ke Ligue 2 oleh otoritas sepak bola Prancis akibat masalah keuangan yang serius. Meski finish di peringkat ke-6 Ligue 1 musim lalu dan berhasil lolos ke Liga Eropa, Lyon tidak luput dari sanksi karena melanggar regulasi keuangan. Lyon menilai keputusan tersebut sebagai tidak dapat dimengerti dan berencana mengajukan banding dalam waktu 7 hari ke depan untuk mempertahankan posisi mereka di kasta tertinggi Liga Prancis. RB Leipzig baru saja mengumumkan penunjukan Ole Werner sebagai pelatih kepala mereka dengan kontrak hingga Juni 2027. Pria berusia 37 tahun ini datang dari Werder Bremen setelah berhasil memimpin klub tersebut bertahan di Bundesliga musim lalu. Kesepakatan antara Leipzig dan Bremen tercapai biaya transfer kurang dari 500.000 euro, jauh di bawah permintaan awal Bremen sebesar 6 juta euro. Penunjukan Ole Werner ini menjadi langkah strategis RB Leipzig setelah menyelesaikan musim lalu di posisi ke-7 dan gagal masuk kompetisi Eropa. AC Milan dilaporkan tengah menyiapkan kesepakatan peminjaman striker muda berbakat mereka, Francisco Camarda, ke klub Lecce. Kesepakatan ini tidak hanya melibatkan peminjaman biaya, melainkan juga termasuk opsi pembelian bagi Lecce dan opsi pembelian kembali buyback option bagi AC Milan. Strategi ini memungkinkan Milan untuk tetap mengontrol perkembangan sang pemain, sementara Camarda mendapatkan kesepakatan bermain reguler di klub lain yang bisa mendukung kematangannya sebagai pesepak bola profesional. Napoli semakin dekat untuk merealisasikan transfer winger berbakat asal Belanda, Noah Lang, dari PSV Eindhoven. Kontrak berdurasi hingga tahun 2030 dengan gaji sebesar 2,5 juta euro per musim, beserta bonus-bonus lain telah disepakati, menandai langkah signifikan Napoli memperkuat lini serang mereka di bawah asuhan Antonio Conte. Negosiasi antara kedua klub tengah mengerucut pada nilai transfer sekitar 28 juta euro, dengan diskusi lanjutan dijadwalkan untuk memastikan detail akhir sebelum pengumuman resmi dilakukan. Fiorentina telah mencapai kesepakatan verbal dengan Genoa untuk mengamankan transfer permanen Albert Gudmundsson, gelandang kreatif asal Islandia yang tampil impresif selama masa peminjaman di musim lalu. Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia, kedua klub telah menyepakati biaya transfer akhir dengan Fiorentina mendapatkan potongan harga dari nilai awal 19 juta euro. Keputusan ini diambil karena kontribusinya yang signifikan terlihat dalam 33 penampilan di berbagai kompetisi musim 2024-2025, di mana ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist. Celta Vigo secara resmi mengumumkan perekrutan pemain depan asal Spanyol, Ferran Jutgla, dari klub Belgia klub Brugge. Dengan usia 26 tahun, Jutgla menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang menandai kembalinya ia ke kompetisi sepak bola Spanyol. Dalam karirnya bersama klub Brugge, Jutgla tampil sebanyak 105 kali di berbagai kompetisi dengan torehan 31 gol dan 24 assist, serta turut mengantarkan tim meraih gelar Liga, Piala Domestik, dan Super Cup. Barcelona dikabarkan telah memulai negosiasi dengan klub Mallorca terkait masa depan gelandang muda mereka, Pablo Torre. Pemain yang tampil cemerlang musim lalu dengan mencetak 4 gol dalam waktu bermain 421 menit tersebut menarik minat beberapa klub, termasuk Sevilla dan Girona dari La Liga, serta Benfica dari Portugal. Namun, Barcelona dikabarkan ingin mempertahankan kontrol atas perkembangan Torre dengan mengupayakan peminjaman di dalam kompetisi Spanyol, sehingga kesempatan bermain yang lebih banyak dapat diperoleh oleh sang pemain di Mallorca. Kylian Mbappe dipastikan tidak akan turun dalam laga krusial menghadapi RB Salzburg pada babak penyisian grup Piala Dunia antar klub 2025 akibat masalah kesehatan. Pemain asal Prancis ini sedang mengalami gastroenteritis, infeksi virus dalam saluran pencernaan yang menyebabkan penurunan berat badannya sekitar 4-5 kg. Meski pelatih Xabi Alonso awalnya berharap Mbappe dapat segera kembali bermain, kondisinya justru memburuk sehingga harus menjalani perawatan intensif setelah sempat dirawat di rumah sakit. Real Madrid dikabarkan tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek serba bisa mereka, David Alaba, yang kini tengah bergulat dengan cedera serius dan mulai tergeser dalam skuad utama. Alaba yang baru saja merayakan ulang tahun ke-33 dalam kondisi cedera, mengalami masalah pada tulang rawan dan meniskus lutut kirinya yang membuatnya semakin sulit untuk kembali bermain. Posisinya di tim utama kini hanya sebagai pilihan kelima di lini belakang, dan klub tampaknya berfokus pada regenerasi dengan mempercepat promosi pemain muda dari akademi. Rodrigo Goes dikabarkan menolak sejumlah tawaran dari klub-klub Liga Premier Inggris, termasuk minat konkret dari Arsenal. Menurut laporan The Athletic, ayah sekaligus agen Rodrigo, Eric Goes, sudah menerima pendekatan dari beberapa klub Premier League, namun memilih untuk tidak meneruskan negosiasi.
Situasi Rodrigo di Madrid saat ini masih penuh dinamika, terutama setelah kedatangan pelatih baru Xabi Alonso. Rodrigo sendiri mengungkapkan keinginannya untuk berdiskusi langsung dengan Alonso sebelum menentukan masa depannya. Atletico Madrid tetap membawa pulang pendapatan sebesar 22,7 juta euro setelah mengikuti Piala Dunia antar klub, meskipun mereka harus tersingkir lebih awal di babak grup. Klub asal La Liga Spanyol ini menerima bayaran sekitar 19,27 juta euro hanya untuk keikutsertaan di turnamen, ditambah bonus sebesar 1,73 juta euro untuk setiap kemenangan, yang totalnya mencapai 3,46 juta euro dari 2 kemenangan yang diraih. Meski harapan untuk lolos minimal ke perempat final tidak tercapai, Atleti berhasil memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Newcastle United harus menerima kenyataan pahit setelah tawaran sebesar 45 juta pound sterling untuk winger berbakat Anthony Elanga ditolak mentah-mentah oleh Nottingham Forest. Klub asal Midlands tersebut menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual Elanga yang saat ini menjadi salah satu pemain kunci mereka. Tawaran yang masuk pada Senin pagi itu tidak mendapatkan penawaran balasan dari Forest. Elanga sendiri bergabung dengan Nottingham Forest pada Juli 2023 dan sejak itu tampil gemilang dalam 83 pertandingan dengan mencetak 11 gol. Chelsea dilaporkan akan melepas defender mereka Renato Veiga pada bursa transfer musim panas ini. Veiga yang bergabung dari FC Basel pada tahun lalu sempat menjalani masa peminjaman di Juventus dengan catatan penampilan yang solid sebagai bek tengah posisi favoritnya. Namun, di Chelsea ia sering dimainkan di posisi bek kiri yang membuatnya kecewa dan akhirnya memilih mencari klub lain demi mendapatkan waktu bermain reguler. Situasi ini diperparah dengan banyaknya pemain bertahan di Chelsea sehingga peluang Veiga untuk bertahan di klub menjadi tipis. Fulham dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran sebesar sekitar 5 juta euro untuk mendatangkan striker Inter Milan Mehdi Taremi guna memperkuat lini serang mereka di musim Premier League 2025-2026. Pemain berusia 32 tahun asal Iran ini bergabung dengan Inter Milan pada tahun 2024 lewat status bebas transfer dari Porto. Pada musim lalu, Taremi mencatat 10 gol dan memberikan 7 assist dalam 42 penampilan, menunjukkan peran pentingnya di skuad Nerazzurri. Middlesbrough resmi mengangkat Rob Edwards sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak berdurasi 3 tahun, menggantikan Michael Carrick yang telah dipecat sebelumnya bulan ini. Rob Edwards mengaku merasa sangat terhormat mendapatkan kesempatan memimpin klub besar ini. Tugas utama Edwards adalah mengembalikan Middlesbrough menjadi kandidat kuat promosi ke Premier League, mengingat klub ini belum berhasil menembus Liga Utama sejak 2017 dan musim lalu hanya finish di posisi ke-10. Liverpool semakin memperkuat skuadnya setelah resmi menyelesaikan proses medis dan menandatangani kontrak dengan bek muda asal Bournemouth, Milos Kerkez. Pemain berusia muda ini tampil impresif musim lalu dengan tampil di semua 38 laga Premier League, mencetak 2 gol sekaligus memberikan 6 assist. Kontribusinya membawa Bournemouth menorehkan sejarah dengan finish di posisi ke-9 dan mengumpulkan 56 poin, rekor tertinggi klub. Transfer ini tentunya menjadi tanda serius Liverpool dalam menyambut musim baru dengan ambisi meraih prestasi lebih tinggi. Neymar setuju perpanjang kontrak bersama Santos hingga Desember 2025, memastikan sang mega bintang tetap berada di klub masa kecilnya, setidaknya hingga akhir musim Brasileirão. Meskipun sempat muncul spekulasi kemungkinan kembalinya Neymar ke Eropa dengan klub-klub besar, keputusan ini menunjukkan fokus Neymar untuk tetap berkarya di tanah kelahirannya terlebih dahulu. Neymar yang kembali ke Santos pada tahun 2024 setelah meninggalkan Al Hilal, kini punya waktu hingga Januari 2026 untuk memutuskan masa depan berikutnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.